Dapat gila nih tapi. Buat berdiri. Ayo. Kita gini. Gue tiduran. Keren. Kayak opening Java aja. Iya. Pakai. Hey, guys. Ini bukan opening Java ya. Kita mau, aduh muncrat. Kita mau review komik. Ya. Bulan apa nih? Juni. Juli dong. Ini Juli. Juli. Oh iya, Neng. Kemarin Juni kan? Ya Allah. Saya ngelayan terus. Lupa bulan, mau lupa hari lagi. Juli, guys. Jadi kita keluarin dulu komik-komiknya. Asik ya nggak sih? Ada beberapa yang padahal tadinya gue putuskan untuk gue nggak koleksi, tapi gambar bagus, akhirnya gue koleksi. Dan juga ada beberapa yang gue masih penasaran ya apa kayak gini nih. Ini apa nih? Judulnya brutal. Pas gue baca, loh kok ada orang lagi kayang. Ini langsung gue beli. Rei Koga, Kei Koga, Ryo Izawa. Lagi. Aduh. Seriusan kayak gini nih. Maksudnya itu bisa. Nah. Check in. Ya. Bah, kamu kayak germo manga, bah. Kok kayak germo manga? Apaan nggak jelas bini gue. Germo manga tuh apa? By the way, ini kayak gue udah ada deh. Ya nggak sih, gue udah Shangri-La Frontier nomor 5 nih kayak gue udah. Oke, tapi anyway, inilah dia hasil kemarin gue ini lagi ya, komik ya. Nah yang gue pengen bahas pertama justru di antara semua ini guys, karena beberapa yang udah, ini hanya gue yang versi baru aja, kayak ini Mushoku Tensei ini kan sebelumnya udah pernah dibahas, tapi ini versi yang gue belum beli aja nih, gue beli. Emang iya gue belum beli? Bah, Mushoku Tensei ada nomor 5 nggak? Kayaknya ada ya. Itu di atas itu. Dalam PG itu. Lihat di atas itu deh. Itu deh, biar nggak males. Yang paling atas. Di atas. Kok naik ke situ? Bahaya banget. Emang kamu nggak nyampe? Itu di atas. Dibuka. Di atas dibuka. Kiri. Mau sebutannya 5 udah ada, 6 udah ada. Double. Oke. Ya, bukti kalau gue belum baca sampai yang kelima, gue baca tuh baru sampai ketiga emang. 6 udah ada, Nyon. Yang mana udah ada ya? Narik. George Seal. Tapi ya memang Mushoku Tensei ini kalau versi anime bagus, versi manganya gue nggak, fasenya terlalu cepat bagi gue jadi aneh. Tapi gambarnya gue suka, ya artnya gue suka. Jadi saya mau mempelajari, jadi saya beli gitu. Aku tuh juga belajar gambar guys, beli. Oke, yard sale. Shangri-La Frontier ini lucu banget. Kalau buat kamu belum tahu, dia tuh tentang awalnya ya, tentang orang yang suka main game-game sampah. Terus suatu saat dia ketemu game yang namanya literally Shangri-La Frontier. Terus dia masuk dan dia giat gitu kan, emang gamer gitu loh. Terus dia literally jadi kuat. Nah gue belum tahu cerita lanjutan ini karena gue baru sampai episode 2. Tapi kalau mau lihat manusianya itu seperti ini. Manusia dengan kepala burung. Menarik ya. Tapi lu tahu tentang ini? Ada collab animenya. Collab anime? Game collab sama animenya. Oke, ada game collab sama animenya. Dan gue demen gambar ya. Alasan gue koleksi karena gambar cuy. Garis-garisannya gila ya. Mantap. Jadi gue, inilah alasan kenapa aku mungkin lebih personal kalau gue sambil kayak tiduran kayak tadi ya, nunjukin ke lu pada. Jadi kayak teman lagi main ke rumah, main sini nih. Nih, kamu di sebelah aku. Nih, Mushoku Tensei nih. Mau lihat gambarnya nggak? Nih, kamu lihat gambarnya. Sini, setan. Aku lihat. Kamu lihat gambar tuh. Ini yang gue suka dengan cetakannya komik-komik zaman sekarang, ya. Which is tuh, kalau misalnya halaman warna, sekarang warna pak. Soalnya literally ada temen gue yang sudah lama tidak membeli komik, beliau sudah tidak update tentang komik-komik sekarang. Teman gue itu ada yang taunya, wah sekarang komik 65.000 kayak gini kan. 65.000 nih. Dulu kan zamannya dia beli terakhir kata dia bilang tuh 20 ribuan kata dia. Terus gue bilang iya sih sebelum pandemi emang masih 25.000, 30.000. Sekarang tuh 65.000. Tapi dulu ingat gak lo? Dulu kan kalau cetakan dulu tuh kertasnya kertas. Kok bagus halaman yang gue buka maksudnya? Lagi diapain ya? Gue belum baca sini salah nih. Nih yang ini nih.
Aneh kan? Tuh, lo jadi tertarik tuh dari muka lo yang udah gitu, muka dia tadi kalau foto muka dia. Kalau foto muka dia gitu. Oh, bagus ya. Oke, udah lu gue baca dulu. Nah, gambar bagus ya. Siapapun yang gambar nih artnya Yuka Fujikawa. Dan komik zaman sekarang lihat tuh. Ada sampulnya bagus, mengkilat gini ya. Ingin gak kalau zaman dulu komik-komiknya Alexian biasanya kertas murah udah gitu. Yang halaman warna tetap dicetak hitam putih kan. Kalau sekarang enggak pak, warna bos. Gitu. Mungkin itu alasan kenapa kadang-kadang mahal ya. Oke, tapi ternyata gue udah punya double. Jadi yard sale. Shangri-La Frontier kayaknya udah kan? Double deh. Menarik ya. Tapi lagi-lagi Shangri-La Frontier gue beli karena gue kagum dengan artnya sih. Ini kayaknya orang nggak mungkin bikinnya di iPad sih, pasti di komputer dengan resolusi high ya, mungkin Wacom yang mahal ya. Karena gue bisa tahu nih dari garis-garisnya kalau untuk menghasilkan garis kayak gini, itu Wacom punya nih. Karena itu tuh pas liat bensinnya lah iPad emang cupu aja gue. Tapi sebagai gue pengguna iPad dan juga Wacom ya, Wacom itu cuy, dia tuh emang kesetnya emang plastik ketemu plastik. Tapi itu ada di pennya tuh ada pen yang buat emang kayak rasanya kayak buat paper khusus. Itu literally kesetnya paper. Walaupun bunyinya tetap kayak plastik, ketemu plastik ya, kayak keset gitu. Kalau paper kan serat gitu kan. Tapi rasanya, kesetnya, tingkat kekesetannya, wow, udah kayak paper. Nah, komik selanjutnya ini gue kemarin kayak ini apa nih gitu kan. Brutal. Udah gitu kalau lo mau tahu pakai ada beginian nih. Mana tuh? Pak Guru buang. Ada ini aslinya di bawahnya. Tidak untuk 21 tahun ke bawah. Terus gue baca dikit kemarin terus kayak oke, apa sih yang bikin kamu tidak apa istilahnya tidak boleh dibaca 21 tahun ke bawah. Terus baru kayak 3 halaman gitu tiba-tiba nih orang ada lagi main ini. Halaman pertama lah ya, nggak terlalu spoiler jadi kamu bisa tertarik untuk beli komiknya juga. Halaman pertama ada bocah lagi main ya kan. Terus dia lagi tiba-tiba banyak laler, tau-taunya ada tangan putus, lalu ada mayat. Terus gue langsung oke, pantesan 21 tahun ke bawah tidak boleh. Menarik ya. Tapi gambarnya juga bagus dan untuk horor-horor gue mau belajar juga bikin komik horor, siapa tahu suatu saat gue bikin gak sih komik-komik thriller horor gitu ya. Dan nah kenapa kalau komik Jepang tuh kok woi. Oke, horor dan memang ada 21 tahun adegannya ya. Menarik ya. Dan kenapa semua nih kalau lu sadarin ya, semua komik Jepang yang horor mesti gambarnya begini nih. Kalau lu perhatiin nih, matanya tuh nggak ada kilatan cahaya, ya kan? Hitamnya tuh hitam semua. Jadi gue tuh pas ngeliat dia nih, kok gue takut sih sama lu? Lu kan gambar. Oke, wah ngeri, bagus. Artis siapa? Kei Koga sama Ryo Izawa ya. Tapi kayak seru. Gue suka dari panelingnya tuh kayak enak gitu bacanya. Oke, halaman yang salah. Tapi panelingnya tuh bersih ya. Ini ya bahasanya gue ya kalau gue baca komik ya, maksudnya tuh secara paneling tuh enak gitu bacanya. Oke, brutal ya. Harganya itu 55.000 gitu, thriller seru deh. Nah ini kemarin gue beli ada 2 apa 1 ya. Kalau gue beli 2 terus double lagi, gue tuh kayaknya senang beli double. Jangan mau hobi deh gue nih. Itu udah sih. Ini udah ya? Oke. Jadi Shangri-La Frontier yang 5 juga ternyata udah. Yardsell 2 biji, keren. Oh yang ke-6 belum ya? Apa malah udah yang ke-6? Nonton lihat. Ini kayak do Yardsell. Baru ini Yardsell bedain ya sini. Nah ini ada cheat skill in another world and become unrivaled in the real world too. Jadi ini lu awalnya nih gue udah baca 1 sama 2. Dia tuh intinya isekai. Ya kan? Banyak yang bilang, Ah bang, animenya tuh udah kayak Nini Basanya Auto. tapi ini kebalikannya bagi gue ya. Kebalikannya musuhku Tensei yang ini. Yang ini anime bagus, fase komiknya terlalu cepat jadi kayak Ansos. Jujur aja. Yang ini, ya gue actually lupa ini ada anime apa enggak ya?
kata subscriber. Pokoknya dia bilang kayak ini mah kayak mimpi basahnya auto. Tapi pas gue baca pak, pertama gambarnya bagus, itu pertama. Kedua, ini cerita unik. Jadi dia isekai ke suatu tempat gitu kan ya. Apa ke game apa ke tempat gue lupa. Jadi dia tuh kayak punya jurus-jurus banyak gitu. Jadi kuat lah. Tadi kan dia gemuk, jelek, terus jadi ganteng, jadi kuat. Tapi gue sukanya fase bagus. Jadi karena fase bagus, jadi karena kok cium kan dia. Jadi karena fasenya bagus bagi gue ya. Ya jadi kayak dia balik ke dunia nyata terus jadi versi upgrade dia gitu. Terus orang-orang pada gak percaya, saudara dia gak percaya. Kok lu jadi ganteng, jadi kuat, jadi ini gitu. Ya tapi udah sampai buku 6 ya gue gak tahu nih. Gue soalnya baru baca 1/4 sampai 2 doang. Nah terus juga ini juga versi 4-nya kayaknya sih hard sell nih. Ternyata ya. Gue gak tahu, ntar lihat. Nah terus ini gue beli yang ketiganya. Ya, The Tale of Dororo yang kemarin ya Osamu Tezuka. Ini gue belum baca sama sekali. Yang part 1 belum baca, tapi bagus banget nih artnya. Belum sempat baca pak. Ya, 2 bulan ini klien terus. Tapi gambarnya sih wow. Osamu Tezuka nih yang bikin cerita ya. Tuh kan, story-nya Osamu Tezuka soalnya. Kalau yang artnya Satoshi Shiki. Artnya terus lagi-lagi panelingnya tuh bersih. Gue suka banget kalau komik tuh bacanya gue bersih gitu. Nggak. Dibaca tuh enak gitu. Gitu. Wah ini sih harus ada waktu kosong gue akan. Wah gila sih. Oke lah. Ya ini kayak yard sale nih kayaknya. Saya belum tahu. Ya versus. Gue udah beli yang ke-1 sama kedua. Yang ketiga nih yard sale apa gue udah ini ya. Gue lupa sih. Tapi semoga belum ya. Ya. Versus ini gue jujur belum pernah baca sama sekali. Sejak beli yang ke-1 pun. Tapi ini udah yang ketiganya. Tapi artnya cuy, gue sih sederhana aja. Gue tuh kalau ngeliat tuh artnya dulu set. Begitu artnya bagus dan kayaknya gue bisa pelajarin. Langsung autobuy gak pakai mikir. Tuh ya, lu lihat nih, tuh. Gila. Sampai detail armornya segala macem. Ya, cakep banget cuy. Gue belajar banyak dari sini. Semuanya manual hand drawn lagi ya. Soalnya ada beberapa komik yang gue bahkan udah tahu kalau dia juga pakai backgroundnya tuh pakai 3D ya. 3D beli di Clip Studio Paint. Jadi kalau lu pakai software Clip Studio Paint lu bisa bikin 3D gitu kan. Bisa beli juga. Ini hand drawn semua. Tuh, cakep jadinya. Oke lah ya, ini versus ya. Story-nya ini dibuat oleh One. One tuh kalau nggak salah bikinin dong. One Punch Man ya? Kayak bener tuh. One Punch Man kan? Sama kan? Jadi yang bikin ceritanya One Punch Man. Cuman apa nih? Phoenix yang terbitin. Gua nggak kelihatan loh, hampir loh ini loh. Volume 3 ya. Taruh di mana kayak gitu ya. Gua nggak, karena ini merah, ini udah pas udah dekat oke 3 atau udah sampai ini kata 3. Bagus gambarnya. Lalu One Punch Man ya, ini sih gua wow. Selalu saya tunggu ya kalau komik One Punch Man lah. Gambar bagus, support buff ya, Yusuke Murata sih. Dari soal art sih ada unc cek-pupu ibaratnya gitu. Entah apa maksud itu unc cek-pupu. Nah ini tuh artnya belakangnya tuh lihat, wah gila. Ini kita lihat komik 29 itu sudah sampai di, udah ngalahin situnya belum nih? Ya gue karena baca di website kayak Tachiomi gitu lah, gue udah jauh cuy. Udah yang terakhir lah pokoknya. Ya ini masih ngelawan si yang ngeselin yang si monster bisa jadi itu. Tapi selalu saya tunggu One Punch Man ya karena suatu desain karakter yang menarik menurut gue. Jadi ada suatu karakter OP, karakter lainnya ini kalau lu baca One Punch Man ya, semua karakternya semua kecuali si Pala Gundul ini hanya membuat kita gemes. Jadi kita tuh kalau baca One Punch Man kita tuh kayak oke, yang lain juga kayak wow seru gitu, tapi mana si botak nih? Mana? Bukan Dani ya. Mana si botak nih yang akan nantinya tuh ya udah ceplok gitu kan. Gitu, seru banget sih. Ya, kamu yang belum pernah baca One Punch Man tuh gila sih. Udah lah ya. Terus ini Heroes. Ini baru terbit kemarin. Ceritanya untuk dewasa. Tapi pas gue lihat artnya sih sebenarnya ini unyu-unyu gitu ya. Tapi emang sepanjang komiknya sih emang kayak dark gitu ya dan weird gitu, aneh gitu ya. Jadi mungkin memang ceritanya agak kayak ini, tapi gue belum baca. Mungkin kita akan bikin juga sesi nanti bedah komik kali ya. Karena kan kayak jatuhnya kayak unboxing lah ya, sama beli ya.
Tuh, dapat poster juga. Tuh kan komik zaman sekarang tuh gini guys, dapat poster lah. Tuh, jadi buat kamu-kamu yang udah lama nggak beli komik juga, ayo dong gitu kan. Ya kan, 70.000 Mac gara-gara ngasih poster. Gila. MNC soalnya, ini kalau MNC ya, Akasha Group punyanya MNC. Oke. Very good. Artnya, nah ini belakangan lah. Ini dulu Wisdom, oh bukan, Wistoria. Yang nomor 3 juga langsung gue beli 2 kemarin yang. Nah ini tadi gue sebenarnya nggak ada niat mau apa istilahnya koleksi ya. Gue juga baca baru dikit yang kesatunya, belum terlalu paham banget tentang apa ini. Coba kita lihat ya. Ini ada akademi sihir lah segala macam gitulah ya. Tapi artis lagi-lagi sih, tuh yang bikin gue ini. Walaupun apa namanya kesukaan gue gitu ya, gue nggak terlalu demen nih komik yang kayak gini tuh. Bagi gue tuh kayak noisy gitu, kayak agak susah dibaca. Bukan susah ya, lebih ibaratnya kalau tadi tuh lebih clear lah, kayak gini-gini tuh bagi gue lebih clear nih. Yang kayak misalnya ini ya, Dororo Hyakimaru bagi gue lebih gampang dibaca tuh. Lo ngeliat gak bedanya? Kalau ini tuh lebih nyaman, bukan gampang, lebih nyaman dibaca tuh. Panelingnya tuh lebih enak. Apa gue udah tua ya? Udahlah. Tapi tetap gue suka artnya. Gitu ya. Dan gue gak tahu ceritanya nih. Kalau ceritanya bagus sih lebih suka lagi. Gitu. Beli juga yang ketiga sekalian pak. Maksud gue kan. Tuh. Kok beda gitu sih kontrasnya. Ini bagusan dikit. Apa nih? Apa cuma salah cetak? Bagaimana? Jadi nyaman juga dibaca. Yang ini agak terlalu terang bagi gue nih. Tadi beberapa. Ya gak sih? Apa kesalahan print apa? Nggak tahu lah. Tapi gue suka. Wistoria. Wand and Sword. Tongkat dan pedang. Tuh. Gue terjemahin tuh, jarang gue terjemahin buat lo tuh. Harusnya bayar sih. Bagus ya. Nah, ini The Eminence in Shadow ya. Lagi-lagi ini gue belum baca tapi artnya sih. Ya. Artnya sih nggak terlalu bagus yang lain ya. Cuman gue lo tahu apa ini? Harem. Oh ini harem. Dia ingin menjadi mastermind balik bayangan gitu. Dia terlalu termotivasi, berlatih keras setiap hari. Itu badan sampai segede hulek, Mac. Gila. Lu lihat tuh. Oke, menarik sih. Oke, terus ceritanya dia apa nih? Dia isekai juga. Hah? Gue pengen tahu cerita tentang apa sih sebenarnya. Oke, kayaknya unik ceritanya ya. Tamat kok N. Oh, geblek bohongan. Oke, ini kayak unik sih. Kayak art sih nggak terlalu ini ya bagi gue ya, nggak terlalu bagus tapi kayak ceritanya unik kayaknya. Kita lihat. Kayaknya unik artnya. Oke lah. Nah kalau ini mah ya, saya sudah baca jauh sekali. Kita lihat ini sudah sampai mana. Dan dari Yuki Nobutatsu. Buat artnya suka banget. Dan The Dan. Ya kita lihat yang ini paling baru ya. Yang keempat nih, yang dimana video ini dibuat. Kita sudah sampai mana dia? Literally baru ke mana? Yang ke rumah. Oh, ke rumah. Akhir dari season 1 nih. Oh, anime berakhir di sini? Nah, bener. Ini akhir anime nih? Bener. Oke. Cuma doang ya? Berarti cuma 4 volume satu season tuh? Iya, 12 episode. Wah, gue udah baca udah jauh banget nih. Ya pokoknya seru lah guys, seru banget ini. Gue suka sama artnya ya. Berhubung saya baca di website yang tidak bagus ya. Tapi sudah jauh aslinya. Bagus lah. Oh berarti kalau baca komiknya lebih seru sih. Artnya sih kalau gue. Tuh. Artnya gila sih. Haruslah. Auto collect. Ini saya auto koleksi bro. Gitu. Oke jadi Dan. Buat kamu belum tahu. Ya. Ini saya jelaskan sedikit. Jadi dia tuh tentang seorang anak. Perempuan. Ketemu seorang anak lelaki. Yang satunya percaya alien tapi nggak percaya setan. Satunya percaya setan tapi nggak percaya alien. Berdua-duanya bertemu, ingin membuktikan, ternyata loh, dua-duanya ada. Jadi menarik. Nah terus ini, gue beli yang kedua, Gachakuta ya. Kalau nggak salah, ini yang bikin, ini katanya ya, Spy X Family. Jadi gue belum baca sih jujur yang ke satu kemarin, tapi karena udah keluar yang kedua, gue beli juga yang kedua. Nanti mungkin akan saya baca, gue belum tahu tentang apa ini. Kita akan lihat nanti. Gue belum baca soalnya, tapi artnya sih ya artnya dia ya. Cakep. Nah terakhir pak ya udahlah ya kalau lo nggak tahu sih. Ya apa habis olahraga ya. Aduh, papa habis nge-gym tadi. Aduh sakit semua. Sakit ya. Jadi ini gue beli 2. Nah
Yang gue ternyata baru tahu, ini ternyata Crayon Shinchan gue kira yang versi Gramedia kan, yang cetakan baru kan, ternyata new Crayon Shinchan. Ini ternyata baru cuy. Jadi kayak, oh ini belum pernah ada. Ternyata, wah ini sih bisa sih dikoleksi juga nih. Gue kira tuh selama ini kan Crayon Shinchan yang cuman kayak cetak ulang. Cetak ulang dari yang dulu yang ke Gramedia, ternyata ini yang new. Ceritanya baru juga berarti? Ceritanya baru, gue juga belum pernah baca ini. Gitu, tapi karakternya karakter yang dulu-dulu. Gitu. Kritikin. Terakhir. Conan, 106. Kalau lu tanya udah tamat bang? Belum. Dapat gini nih tapi. Buat berdiri. Ayo. Ya, ini Conan, kita sudah sampai mana ini? Ya Allah, baru sampai sini. Dan gue sih, ya udahlah ya kalau Conan mah. Lo tau lah yang penting ini. Cuman gue tuh, gue bingung sama arah hidupnya Alex Media Komputindo. Maksud gue gini, sejak volume 100, dia kan tiba-tiba kertasnya jadi kertas bagus gini kan. Kertas book paper kan. Udah gitu tiba-tiba dari kanan ke kiri. Kan buat gue yang koleksi agak kesel sih. Maksudnya, nggak gimana gitu. Balik lagi ke mode Jav nih. Mau gimana lo maksud gue? Masa gue yang taruh di lemari nanti tebelnya beda sendiri juga sejak 100. Udah gitu. Udah gitu. Udah gitu lo ada. Jadi beda ini beda harga juga sih jelas. Coba kita lihat harga ya. 50.000 loh. Ya tapi jadi bagus udah ada tuh. Ada ininya double ini lagi beda loh. Tuh covernya ini Conannya ini si Eiji pacarnya. Jadi ya Conan ya lu koleksi aja lah sampai tamat ya. Karena tidak tamat gitu aja kalau gua. Ya memang udah ada. Kalau lu baca udah jauh ya, kan ada teasingnya tuh kayak si bos penjahatnya. Tapi gue sih ngarepin malah, gue gak mau kalau bos penjahatnya tuh terlalu random. Gue pengen tuh bos penjahatnya ada, ya susah nanti kita kenal dulu baru siapa gitu. Kalau terlalu random tuh kayak, kalau nonton serial ya kayak cerita Mentalis. Kalau lu tahu serial Mentalis, The Mentalist tuh serial yang bagus tapi endingnya dogol. Karena penjahatnya ternyata terasa kayak random gitu loh. Nah makanya gue gak mau kayak gitu. Semoga Conan nanti penjahatnya pas di reveal ya ternyata bagus lah. Oke lah guys, udah lapar lah gue makan. Kita sudahi dulu untuk review komik kali ini. Lihat Conan aja, lihat kaki gue. Sampai jumpa di video berikutnya.